SMK Dinasansa Mijen, yang kami hormati Ibu Hidayatul Hasanah SPG, Kepala Sekolah SMA Ardi Negara, yang kami hormati Ibu Hidayah, Kepala Sekolah SMP Ardi Negara, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Bapak Ibu, mohon berdiri. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri, saya tidak bisa hamba Allah yang lemah dan tidak bisa apa-apa kecuali atas doa, restu dan juga bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini semestinya saya akan menyampaikan beberapa yang akan saya sampaikan terus terang dan beberapa kali Pak panggil ketika selesai mendapat amanah saya sampaikan pada yayasan, sebenarnya saya tidak bisa apa-apa kecuali pada Bapak semuanya. Saya mohon untuk bisa dipilih dari kami di antara guru-guru SMK Raden untuk bisa menggantikan posisi saya sebagai kepala sekolah. Tapi ada beberapa pertimbangan dari beliau dan juga yang lain, saya tetap dilanjutkan kembali dan mungkin ke depan setelah tapi saya juga tidak tahu ke depan sampai 4 tahun itu saya bisa sampai selesai, tidak Allah yang bisa yang tahu nanti. Kedepannya harapan saya umur itu panjang, tapi Allah yang maha tahu, Allah berkuasa atas diri saya belum tentu sampai gitu. Mohon maaf dan sebelumnya ini sampai tahun 2028 kemungkinan nanti saya mungkin yang terakhir, semoga nanti ada generasi berikutnya yang lebih baik dari saya. Saya yakin banyak orang yang lebih baik dari saya, yakin. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya nanti bisa tunjukkanlah kiprah Anda semuanya, Bapak Guru ya. Kiprah Anda ini untuk SMK Bangunan Rakyat, jadi nanti bisa menjadi yang terbaik dan bisa melanjutkan perjuangan saya di SMK Bangunan Rakyat. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau tetap itu saja mungkin ya nggak ada kemajuan atau nggak ada perubahan yang signifikan. Bisa nanti lebih harapan mungkin juga kita semuanya pemberjayaan kita ada komunikasi yang lebih baik. Saya mohon maaf dan mohon bertanya dan kemungkinan kedepannya nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita kemungkinan ada kelemahan dari dimanapun nanti bisa memberikan masukan dari beberapa yayasan dan juga yang lain, dari SMA guru-guru dan SMK Raden. Kalau ada masukan silakan bisa nanti untuk bisa kerja lebih baik. Terima kasih dari saya, mohon maaf dan orang yang lemah, tidak bisa apa-apa kecuali atas rahmat dari Allah dan juga bantuan dari semua yang ada di sini dan semua kita akan berikan dari segala bentuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم جعلنا الله وإياكم من العاملين والفائزين والمعبودين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati semua pengurus yayasan, kebetulan pada hari ini bisa hadir semua. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah di bawah Yayasan Negara. Khususnya ini saya perkenalkan kepala sekolah yang baru, ya, kepala para guru di SMK, SMA, dan SMP tadi tahu Minggu Mufidatul Hasanah SPD. Masih muda, masih energi. Sendiri biar tahu. Jadi SMK, SMA Abdi Negara Karangtengah mendapat suntikan baru dengan kepala sekolah yang baru. Semoga lebih semangat, lebih baik dan untuk masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dan pendidikan SMA, berbagai nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berdiri atas pada ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini memang sebenarnya ada dua acara kita gabungkan, yaitu acara halal bihalal dan penyerahan SK. Semula memang akan kita pisahkan, tapi nanti malah tidak efektif atau waktunya malah lama. Ada acara halal bihalal dan acara penyerahan SK, maka kemudian kita gabungkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang pertama ini saya ingin mengucapkan pada Bapak Asmi SPDI yang pada hari ini telah menerima kepercayaan dari yayasan untuk menjadi kepala sekolah. Memang yayasan sudah rapat untuk menentukan ini. Kebanyakan memang kepala sekolah itu 2 periode, 1 periode 4 tahun, kemudian kalau baik bisa dilanjutkan 2 periode. Kalau istimewa 3 periode, biasanya maksimal 3 periode, berarti 18 tahun. Nah, Pak Asmi ini kok sampai 4 periode? Luar biasa. Karena memang paradigma yang dipegang oleh yayasan itu bahwa Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah pertama kali itu kita anggap sebagai perintis dan kita hargai ditambah 1 kali periode. Jadi ini periode yang terakhir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Asmi. Jadi terakhir Bapak ini memang penghargaan kami dari yayasan karena Pak Asmi ini termasuk orang yang pertama kali merintis adanya SMK Muhammadiyah ini bersama Bapak dan Ibu. Jasa Pak Asmi ini juga karena dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Maka kami harapkan di periode terakhir ini Pak Asmi semakin semangat bersama dengan Bapak dan Ibu. Tadi kalau Bapak dan Ibu mendengar SK mungkin ada heran juga. Tanggalnya itu April, selesainya kan kalau 4 tahun kan juga April. Tapi enggak,
kita samakan dengan kepala SMK yang lain, berarti mundur Mei, Juni, Juli gitu kan. Mengapa seperti itu? Ini juga sudah kami pertimbangkan. Kalau nanti berakhirnya bulan April itu sudah sedang banyak kegiatan, ada ujian, kemudian ada penerimaan peserta didik baru, kemudian setelah ujian ada ijazah, penandatanganan ijazah, nanti malah jadi kado. Tapi kalau 31 Juli sudah selesai semua, ujian sudah berjalan, PPJB juga sudah berjalan, dan penandatanganan ijazah juga sudah selesai. Maka tugas Pak Asmuni ini walaupun nanti berakhirnya bulan Juli akan selesai, maka justru yang terberat nanti pada akhir jabatan itu harus bisa meninggalkan yang terbaik. Jangan malah kepilih saya 31 Juli mau berakhir berakhir politik bola baik misalnya. Tidak seperti itu. Saya yakin ini juga menjadi komitmen kita bersama bahwa pada akhir masa jabatan kita ini juga kita bisa meninggalkan sesuatu yang terbaik untuk sekolah ini. Dan kami juga selama ini melihat kekompakan di sekolah ini luar biasa. Dukungan dari bapak dan ibu guru luar biasa sehingga sekolah ini menjadi tambah tahun tambah lebih baik. Memang di dalam sekolah itu mesti ada perbedaan pendapat, ada ketidakcocokan, ada masalah, itu mesti ada. Itu semua tentunya sebagai kepala sekolah tidak usah dibiarkan karena memang itu mesti ada, harus dihadapi, harus diselesaikan. Bahkan jika terjadi konflik yang besar pun harus dihadapi dan diselesaikan. Sebab secara teoritis masalah dan konflik sebesar apapun kalau dikelola dengan baik itu mesti hasilnya akan baik. Contohnya apa? Contohnya api dengan bensin. Api kalau bertemu bensin itu akan meledak karena tidak sama, akan terjadi konflik dan meledak. Tapi kalau pertemuan ini bisa dikelola dengan baik, bisa diatur dengan baik, maka pertemuan antara api dan bensin ini bisa menghasilkan energi yang dihasilkan pengaturan pengelolaan yang baik antara bensin dan api ini kemudian disalurkan ke mesin kemudian disambungkan ke roda, maka kemudian mobil itu bisa bergerak. Nah, kami harapkan juga seperti itu. Sebesar apapun, sekecil apapun masalah kita hadapi dan kita selesaikan. Kuncinya apa? Yang penting ada komunikasi. Nah, sering kita itu memang kadang-kadang, apalagi di zaman terakhir ini, komunikasi sering tidak berjalan. Kelihatannya justru bertemu, tapi tidak ada komunikasi. Kadang-kadang duduk di samping bersama, tapi tidak ada komunikasi. Nah, malah kadang-kadang masing-masing membuka HP-nya sendiri-sendiri, tidak ada komunikasi. Padahal budaya kita pada zaman dulu, maka dulu itu ada tahlilan, ada jagungan. Itu karena memang untuk komunikasi bersilaturahmi. Tapi sekarang ini jadi berubah. Dia datang sama datang tapi tidak ada komunikasi. Contoh komunikasi lain yang sebenarnya tidak komunikasi semua sering itu dilakukan oleh ibu. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita, terutama yang pejabat-pejabat itu kalau ketemu ibu juga biasanya ngomong bercerita tentang dirinya. Yang satu cerita, Bu, alhamdulillah anak saya kemarin itu kuliah. Wah, itu dapat beasiswa nilainya terbaik. Ya, satu lagi cerita,
Anak saya juga sama, kemarin lulus kumlaut dan sekarang belajar di luar negeri, alhamdulillah diterima. Yang satu lagi ngomong, anak saya yang pertama itu malah sudah selesai S2 Pak, di luar negeri. Ini bukan komunikasi namanya. Ya, bukan komunikasi. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri, bercerita tentang dirinya, tentang dirinya sendiri. Yang namanya komunikasi itu ada timbal balik, yang satu bertanya, yang satu menjawab, yang satu merespon, kemudian yang satu lagi mungkin saling bertanya, kemudian menanggapi, dan itu yang namanya komunikasi. Seperti yang di desa-desa itu, ya, kalau ketemu itu, Pak, boleh, ini buat anaknya, alhamdulillah saya belajar padanya juga, belum bisa saya, alhamdulillah, tapi sehat-sehat, dia sehat, alhamdulillah, hasil penting sehat. Itu namanya komunikasi, saling bertanya, saling menanggapi, saling respon. Yang saya katakan tadi, seolah ada komunikasi tapi tidak ada komunikasi, atau dalam ilmu komunikasi disebut dengan komunikasi seperti itu. Nah, kami harapkan yang kita lakukan di sekolah ini betul-betul komunikasi yang memang saling menimbulkan rasa kebersamaan di hatinya. Maka sekali lagi, dan ini saya melihat di sekolah ini sudah baik, perlu terus dibangun, koordinasi dan konsolidasi terus perlu dibangun setiap saat, komunikasi terus perlu dibangun. Kemudian berkaitan dengan hal-hal ini, kami mengharapkan kita datang di sini, di dalam hati kita niati, kita saling memaafkan, ya, walaupun mungkin belum terucap, tapi di dalam hati kita sudah saling memaafkan. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ma'min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu lalu bersalam-salaman, berjabat tangan, kecuali mereka berdua diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi hadis Sahih Bukhari yang memang dia ini sebagai ucapan Nabi. Maka kita nyati halal bihalal itu memang manfaatnya luar biasa, akan menghapus dosa-dosa kita. Paling tidak, kalau di dalam halal bihalal walaupun ini budaya, halal bihalal itu budaya. Kata halal bihalal sebenarnya bukan dari bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang di Indonesia. Dicari di kamus bahasa Arab, di musim misalnya di Al-Munawir itu juga tidak ada kata halal. Al-halalu bil-halali juga tidak ada. Jadi itu memang rekayasa orang Indonesia untuk kita sering bersilaturahmi. Dulu pernah zaman Mangkunegaran itu Adipati Surakarta itu pernah diadakan halal-halal. Tapi kemudian karena itu masa penjajahan Belanda sering melawan Belanda, nggak sering diganggu Belanda sehingga menjadi hilang. Kemudian pada saat Indonesia merdeka, Pak Karno prihatin karena antar Muslim sendiri itu saling berkhianat, saling bermusuhan atas berebut setelah pasca merdeka itu. Kemudian beliau bertanya kepada Bapak Muhammad Rasulullah, ya, salah satu ulama kiai dari Nahdlatul Ulama, bagaimana ini kiai untuk melakukan ini kita merdeka malah berbuatan sendiri, bermusuhan, saling bercat dan sebagainya.
Kemudian Pak Kiai Bapak Sobat menyarankan kita adakan hal lebih halal ini. Kebetulan dulu pernah tapi menjadi hilang pada tahun 1947. Pada saat itulah resmi halal bihalal diselenggarakan oleh Presiden dan itu berlangsung sampai sekarang. Manfaatnya luar biasa. Karena memang halal bihalal itu paling tidak ada 4 hal, walaupun ini budaya, tapi apa yang dilakukan di dalam halal bihalal ini merupakan ajaran utama dari agama Islam. Yang pertama, di dalam halal bihalal mesti ada silaturahim. Ada silaturahim. Kemudian yang kedua, pasti ada saling komunikasi, saling bertegur sapa. Dan yang ketiga, di dalam halal bihalal pasti ada saling mendoakan. Oleh karena itu biasanya orang itu selalu kalau ketemu kalau ini malam itu apa belia hari ini saling mendoakan. Orang banyak bertanya apa manfaatnya kalau mendoakan. Kok kita dianjurkan dalam agama Islam mendoakan sesama muslim saudaranya, sesama muslim. Ternyata ini juga di dalam hadis Sahih Muslim disampaikan mamin abdil muslimin ya kamu biakli akhihi bizohir bayi illa qalalahu walakabnihi. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya sesama muslim kecuali dengan tanpa pengetahuan teman. Jadi tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui mana yang didoakan itu, kecuali ada malaikat yang berkata semoga dia mendapatkan memperoleh sesuatu seperti yang dia doakan. Jadi kalau orang mendoakan kepada sesama muslim belum tentu diterima. Karena apa? Karena kita banyak dosa. Tapi kalau didoakan malaikat, karena malaikat tidak punya dosa, para ulama menyampaikan pasti diterima. Jadi orang yang mendoakan orang lain itu akan didoakan sama persis oleh malaikat pada saat itu penantinya. Maka ini yang ajaran luar biasa, inti dari halal bihalal. Dan yang terakhir, saling memaafkan. Jadi saling memaafkan ini juga merupakan inti, merupakan ajaran Islam yang sangat dianjurkan. Sebenarnya ketika kita berbuat salah, kita meminta maaf. Tetapi orang Indonesia biasanya kalau salah tidak langsung, orang Arab beda. Ini Pak Tri yang kemarin itu di sana, dia gitu, walau bantah-bantah, kalau orang Mekah itu kalau bantah-bantah suaranya itu keras. Tapi begitu selesai langsung pulang. Indonesia tidak. Bantah-bantah terus tidak rumah misal-misal. Namanya difasilitasi hadiah itu. Bojo yang orang sing nesu kalau bojo ini kurang lain. Nanti saya ini orang dari saya nesu, gak betul ya saya nesu. Orang lain. Mungkin kau. Nanti sholat loh saya nesu. Kami kalau bojo ini, ini waktu yang lain waktu Amin. Namun mengalahkan sudah mati. Jadi pada hari ini kita saling memaafkan. Kami yayasan juga banyak salah, kepala sekolah banyak salah, kepala sekolah yang lain juga banyak salah. Maka kita niati dalam hati kita memaafkan. Yang jadi masalah itu begini.
dirapin semua minta maaf. Saya itu sampai ya begitu menjawab maaf, orang langsung menjawab, Pak, permohonan maaf saya maafkan, tapi ya kesalahan saya juga dimaafkan. Tidak ada begitu. Semua minta maaf, gak ada yang jawab saya maafkan enggak. Saya ini aku belum jalur maaf karena masih jawab maafkan. Tapi dia dijawab saya maafkan Pak, kesalahan saya juga mohon dimaafkan. Dicetok sama bahasa itu sikat. Supaya kami maafkan jatuh baik maafkan tapi jawabannya sikat. Nono sama-sama. Tapi tidak apa-apa, yang penting hati kita sudah saya memaafkan. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan acara halal bihalal ini semua kesalahan kita biar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir kami mohon semoga Bapak Dr. Bapak Asmui Institusi dan semua guru para pendidik dan tenaga pendidikan yang sempat dalam hal ini diberi kekuatan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sekolah ini semakin lama semakin aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.